Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ardianiska, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3B angkatan 2020 dari Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jessie Alexander Alim, MPD, dan Ibu Intan Kartika Sari, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Namun, sebelum itu, apa itu kurikulum? Nah, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19. Sejak zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan dan persekolahan di Indonesia mempunyai ciri khas, yakni kental dengan misi penjajahan, yang mana salah satu misi penjajahan itu bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan Belanda. Pada tahun 1848, berdirilah sekolah-sekolah bagi bangsa Belanda dan juga pribumi. Namun, bagi pribumi, sekolah itu hanya untuk kalangan ningrat saja. Kemudian pada tahun 1858, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik untuk calon pegawai. Pada tahun yang sama, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang memiliki ketentuan bagi anak pribumi hanya terdiri dari 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Kemudian, sekolah kelas 1 untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, lama pendidikannya mulanya yaitu 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan akhirnya 7 tahun. Tujuannya yaitu untuk mendidik pegawai-pegawai rendahan untuk keperluan kantor-kantor pemerintah dan kantor dagang. Bahasa pengantar pada saat itu adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Pada tahun 1920, cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Dan pada 3 Juli 1922, lahirlah Lembaga Pendidikan Taman Siswa Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Anak-anak dari semua kalangan baik ningrat maupun rakyat biasa bisa bersekolah di Taman Siswa. Sekolah Taman Siswa memiliki sebuah semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Semboyan ini berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku bagi pamong atau guru dan juga siswa. Kemudian, ketika Jepang masuk ke Indonesia, semua sekolah-sekolah rendah yang bermacam-macam tingkatannya dihilangkan dan tinggallah sekolah rendah untuk bangsa Indonesia, yaitu sekolah rakyat atau yang disebut juga dengan Kokumin Gakko. Jenis pendidikan ini kurang memperhatikan isinya. Anak didik pada waktu itu harus membantu Jepang dalam peperangan, sehingga anak-anak pribumi harus mengikuti latihan militer di sekolah. Pelajaran olahraga sangat penting, oleh karena itu, anak didik disuruh mengumpulkan batu kerikil dan pasir untuk pertahanan. Kemudian, anak didik juga disuruh menanam pohon jarak untuk membuat minyak demi kepentingan perang. Selanjutnya, pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum pertama bernama Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dilaksanakan pada tahun 1950.
Rencana Pelajaran 1947 bisa dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi rencana pembelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Berikutnya yaitu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Namun, kekurangan kurikulum 1952 ini masih kurangnya tenaga pengajar yang tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri khas dari kurikulum 1964 ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yang mana program Pancawardhana itu memfokuskan pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran pada kurikulum 1968 bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 menganut pendekatan integratif yang memiliki arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dalam peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Selain itu, kurikulum 1975 juga menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Namun, kurikulum 1975 banyak dikritik karena guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Sayangnya, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA, sehingga yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok adalah guru tak lagi mengajar model berceramah.
Berikutnya kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tetapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Cara berpikir pada abad 21 yang terpenting adalah inovasi. Inovasi ini adalah menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai hasil guna. Yang diwujudkan dengan kreativitas, maka akan menghasilkan sebuah produk. Kurikulum 2004 atau dikenal juga dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum yang dulunya adalah berbasis isi, namun pada KBK diganti dengan kurikulum berbasis kompetensi, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang tujuannya adalah menjadikan siswa itu bukan hanya tahu, tetapi juga terampil. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang keempat, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kelima, struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Kemudian yang terakhir, keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Kurikulum 2006 atau disebut juga dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP terbentuk karena adanya konsep terkait dengan desentralisasi pendidikan. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan lanjutan dari KTSP dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Namun, sikap dan perilaku adalah aspek penilaian yang teramat penting. Ada 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2013, yaitu keterampilan, pengetahuan, sosial, dan spiritual. Pada materi pembelajaran kurikulum 2013, ada materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Pembelajaran di tingkat sekolah dasar disajikan menggunakan pendekatan tematik integraf, yang mana semua mata pelajarannya dipadukan dalam satu buku yang dinamakan buku tematik. Tema utama K13 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Kurikulum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Kampus Merdeka Belajar merupakan suatu gagasan dari Bapak Nadiem Makarim. Adapun tujuan pelaksanaannya yaitu untuk mengasah hard skill dan soft skill mahasiswa, di mana setelah mahasiswa lulus kuliah nanti tidak hanya punya ijazah saja, tetapi juga punya skill yang diperlukan untuk dunia kerja. Ada 8 program yang termasuk ke dalam kurikulum Kampus Merdeka Belajar, yaitu yang pertama pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, riset atau penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan yang terakhir itu membangun desa atau kuliah kerja nyata. Kurikulum Kampus Merdeka Belajar banyak mendapat pro dan kontra karena tidak semudah itu untuk menerapkannya di kampus. Adapun pokok-pokok kebijakan dari Kampus Merdeka Belajar yaitu pembukaan program studi baru. Arahan kebijakan baru terkait kondisi tersebut adalah
PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika yang pertama, perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B. Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas top 100 ranking QS. Kemudian, program baru tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Yang kedua yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum, mempermudah perubahan dari PTN Badan Layanan Umum atau BLU menjadi PTN Badan Hukum. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Kebijakan Kampus Merdeka adalah mengubah definisi SKS yang tidak lagi diartikan sebagai jam belajar, tetapi sebagai jam kegiatan. Yang terakhir yaitu kurikulum pembelajaran daring. Istilah pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti saat sekarang ini. Ditambah lagi kondisi masa pandemi COVID-19 saat ini memungkinkan untuk pembelajaran daring bagi peserta didik. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang berkaitan dengan teknologi internet. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan media aplikasi pendidikan lainnya. Kelebihan pembelajaran daring. Yang pertama, tempat dan waktu lebih fleksibel. Kemudian, dapat diakses dengan mudah. Pembelajaran terasa lebih mudah karena cukup melalui laptop atau komputer yang terhubung ke internet. Setelah itu, menambah wawasan siswa. Wawasan siswa semakin bertambah dengan banyaknya sumber belajar yang tersedia di dalam internet. Berikutnya, melatih kemandirian siswa, dan siswa dilatih untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Adapun kekurangan dari pembelajaran daring adalah tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan untuk pembelajaran online. Bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik. Terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.